Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dengan NIM 2307111000059, mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah kelas 3C. Di sini saya akan sedikit membahas tentang resum saya terhadap RPS mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada bab yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Pengertian ekonomi Islam dan bisnis ekonomi Islam adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini menganut syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Sehubungan dengan itu, sering disebut bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi Islam. Sementara bisnis Islam adalah seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, ada filsafat ekonomi dan bisnis Islam. Falsafah ekonomi dan bisnis Islam ini dibagi menjadi 3 konsep dasar, yaitu yang pertama, filsafat Tuhan, mengakui Allah sebagai Khalik pencipta alam semesta. Yang kedua, filsafat manusia, mengakui manusia sebagai khalifah atau pengelola yang bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, filsafat alam, mengakui alam sebagai sumber daya alam yang harus digunakan secara bijak dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada norma dan ekonomi bisnis Islam. Berikut adalah beberapa norma utama yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan bisnis dalam Islam. Yang pertama ada larangan riba, yang kedua akhlak dan etika, yang ketiga kedudukan manusia, yang keempat keseimbangan dan keadilan, yang kelima ada sumber dan norma. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi dan bisnis Islam. Karakteristik ekonomi Islam disandarkan kepada 3 prinsip, yaitu yang pertama, pada karakteristik keimanan. Ini artinya ekonomi syariah tidak boleh terlepas dari ketauhidan. Yang kedua, karakteristik keislaman atau syariat Islam. Karakteristik ini dalam ekonomi syariah mensyaratkan bahwa semua kegiatan ekonomi dalam mencapai kemaslahatan harus didasarkan pada aturan-aturan syariah. Yang ketiga, karakteristik ihsan. Pada ekonomi syariah terkait dengan akhlak dan etika bagi setiap orang yang akan menjalankan aktivitas ekonominya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama, tauhid, keimanan kepada Allah. Segala aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki dan segala keputusan ekonomi harus tunduk kepada kehendaknya. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan menurut pelaku ekonomi untuk memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Yang ketiga, larangan untuk riba. Islam melarang riba atau bunga dalam segala hal bentuknya. Keempat, larangan gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang mengundang unsur ketidakpastian atau spekulasi itu dilarang dalam Islam. Yang kelima, ada larangan maisir atau perjudian. Islam melarang segala bentuk perjudian atau transaksi spekulatif yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya ada tujuan ekonomi dan bisnis Islam. Tujuan ekonomi dan bisnis Islam adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama ada kebahagiaan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan dan keadilan. Ekonomi Islam berfokus pada keseimbangan dan keadilan dalam setiap transaksinya. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan produktif dan moral. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan akhlak yang baik dan etika yang tinggi. Selanjutnya, mengoptimalkan sumber daya alam. Ekonomi Islam memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan bersama secara universal. Yang selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, sehingga ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Pada bab ketiga ini kita akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi suatu negara itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Di sini ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Dalam faktor internal, kita harus memperhatikan sumber daya alam. Ketersediaan dan kualitas sumber daya alam sangat mempengaruhi jenis produksi yang dilakukan oleh suatu negara. Yang kedua, sumber daya alam.
Kualitas sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan keterampilan akan menentukan produktivitas dan inovasi dalam perekonomian. Yang ketiga, modal. Ketersediaan modal untuk investasi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan produk baru. Selanjutnya pada faktor eksternal. Pada faktor eksternal ini kita harus memperhatikan tentang perdagangan internasional. Tingkat keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional akan mempengaruhi struktur produksi dan konsumsi dalam negeri. Yang kedua, investasi asing langsung. Aliran investasi asing dapat memberikan tambahan modal dan teknologi bagi suatu negara. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global seperti perubahan harga, komoditas, atau krisis keuangan dapat berdampak signifikan pada perekonomian suatu negara. Yang keempat, ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menimbulkan berbagai risiko ekonomi seperti bencana dan penurunan produktivitas pertanian. Selanjutnya ada ragam sistem ekonomi dunia. Secara umum, sistem ekonomi dunia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis, 2. Sistem ekonomi sosialis, dan 3. Sistem ekonomi campuran. Prinsip sistem ekonomi dalam tanda kutip kapitalis, sosialis, dan Islam, yaitu ada kapitalis, kebebasan individu untuk mengejar keuntungan, persaingan bebas sebagai penggerak efisiensi, dan peran terhadap pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya dalam sosialisme, ada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, perencanaan pusat untuk mencapai tujuan ekonomi, dan ada milik negara atas sarana produksi. Yang ketiga, dalam konteks Islam, ada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Ada larangan riba dan praktek ekonomi yang merugikan. Dan yang terakhir, pentingnya zakat dan sedekah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pada bab keempat, kita akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Latar belakang historis, pada masa Rasulullah SAW, masyarakat Arab masih menganut sistem ekonomi yang sederhana. Aktivitas ekonomi didominasi oleh perdagangan, pertanian, dan peternakan. Selanjutnya ada pembentukan sistem ekonomi Islam. Dalam rangka membangun masyarakat Madinah yang adil dan makmur, Rasulullah mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yang sudah mulai diterapkan pada masa Rasulullah. Antara lain, ada keadilan, ada kejujuran, kerjasama, zakat, dan larangan riba. Penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masa Rasulullah dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain perdagangan, pertanian, peternakan, distribusi kekayaan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, konsolidasi dan pembelaan Islam. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar lebih berfokus pada konsolidasi kekuatan umat Islam dalam menghadapi berbagai pemberontakan. Yang kedua, penyatuan umat. Abu Bakar berhasil menyatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah belah. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Perekonomian yang kuat, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan aspek ekonomi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar memanfaatkan Baitul Mal, mengatur pengelolaan Baitul Mal sebagai kas negara secara sistematis. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Beliau membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Selanjutnya, standarisasi mata uang. Umar bin Khattab memperkenalkan mata uang dinar dan dirham sebagai standar pembayaran. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan. Pada pembangunan ekonomi, pada masa pemerintahan Utsman, terjadi perluasan wilayah Islam yang diikuti oleh perluasan aktivitas ekonomi. Khalifah Ali bin Abi Thalib, keadilan dan kesejahteraan. Ali bin Abi Thalib melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh para khalifah sebelumnya. Beliau sangat menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada karakteristik umum pemikiran ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama yaitu keadilan, keberlangsungan, keutuhan, peran negara, dan zakat. Kontribusi bagi perkembangan ekonomi Islam. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah
perkembangan ekonomi Islam. Pada masa ini, dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam yang telah dilakukan oleh Rasulullah semakin diperkuat dan dikembangkan. Kontribusi utama dari masa ini yaitu terbentuknya sistem ekonomi Islam yang komprehensif, penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi, pemanfaatan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, dan pentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Bab kelima ada kegiatan ekonomi dalam Islam. Produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambah manfaat dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya pertanian atau perdagangan. Perdagangan dianggap sebagai aktivitas yang mulia jika dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam adalah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, praktik konsumsi dalam Islam, makan dan minum, dan mengenakan pakaian. Pakaian yang digunakan harus menutup aurat dan tidak berlebihan. Yang selanjutnya ada perumahan. Rumah yang ditinggali harus layak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya, distribusi ekonomi dan bisnis Islam. Distribusi dalam Islam adalah proses pembagian hasil produksi kepada seluruh anggota masyarakat. Contoh praktik distribusi dalam Islam adalah zakat dan sedekah. Pada bab 6, kita membahas filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Di sini ada zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tertentu dan haul mencapai 1 tahun. Zakat memiliki ketentuan yang jelas terkait jenis harta yang disakati, nisab, dan cara perhitungannya. Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Yang kedua ada infak dan sedekah. Infak merupakan pemberian harta secara sukarela di luar zakat. Dan sedekah adalah mirip dengan infak. Sedekah juga merupakan pemberian harta secara sukarela. Selanjutnya ada wakaf. Wakaf merupakan tindakan menghibahkan sebagian harta untuk tujuan sosial atau keagamaan secara permanen. Harta wakaf tidak dapat dijual atau dipindahkan ke pemilikannya. Selanjutnya ada reinterpretasi pajak. Reinterpretasi pajak dalam konteks ini mengacu pada upaya untuk melihat konsep pada pajak dari perspektif nilai-nilai Islam. Bab ketujuh ada bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi. Berdasarkan bentuk hukum ada perusahaan perseorangan, persekutuan, perseorangan komanditer, dan perseroan terbatas. Berdasarkan kegiatan usaha, ada perusahaan dagang melakukan kegiatan jual beli barang, perusahaan jasa menyediakan jasa kepada masyarakat, dan perusahaan industri mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Lingkungan berusaha. Lingkungan umum, faktor-faktor yang memengaruhi semua perusahaan dalam satu industri seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Lingkungan khusus seperti faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan secara spesifik seperti pesaing, pemasok, pelanggan, dan karyawan. Bab 8 ada bisnis Islam, etika bisnis konvensional. Pengertian etika bisnis konvensional merujuk pada seperangkat standar moral dan nilai-nilai yang umumnya diterima dan diterapkan di dalam dunia bisnis. Ruang lingkup etika bisnis konvensional yaitu hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pesaing, dan tanggung jawab sosial. Prinsip dasar yang mendasari etika bisnis konvensional antara lain keadilan, kejujuran, tanggung jawab, hormat, dan integritas. Tujuan etika bisnis konvensional ini membangun kepercayaan, mencegah terjadinya konflik, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan reputasi perusahaan, dan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Etika pada bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diterapkan di dalam dunia bisnis. Ruang lingkup etika bisnis Islam mencakup seluruh aspek kegiatan bisnis dimulai dari niat awal menjalankan usaha hingga interaksi dengan berbagai pihak yang terlibat seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Dasar yang mendasari etika bisnis Islam antara lain kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab,
dan halal. Tujuan utama dari etika bisnis konvensional adalah membangun kepercayaan, mencegah terjadinya konflik, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, meningkatkan reputasi perusahaan, dan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada etika bisnis Islam dalam praktek. Etika Islam dalam praktek adalah upaya untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas sosial dan bisnis. Ini bukan hanya sekedar teori, melainkan tindakan nyata yang mencerminkan keimanan seseorang. Pada bab 9 membahas tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan sambil memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Teori dasar CSR. Teori dasar CSR ini ada 3, yaitu teori stakeholder, teori legitimasi, dan teori etika. Teori stakeholder ini berarti perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan. Teori legitimasi artinya perusahaan harus mendapatkan legitimasi sosial agar dapat beroperasi. Yang ketiga, teori etika. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk bertindak etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ruang lingkup dalam praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola perusahaan. Praktik pelaksanaan CSR yaitu ada 5, program kemitraan, program lingkungan, program sosial, program pengembangan karyawan, dan program keterbukaan informasi. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Dalam Islam, konsep CSR sudah ada sejak lama dan dikenal dengan istilah khair, kebaikan, atau maslahah, kemaslahatan. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam adalah keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Pada bab 10 kita akan membahas manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang menguntungkan dengan pelanggan dengan cara mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Ruang lingkup manajemen pemasaran yaitu perencanaan pemasaran, penelitian pemasaran, pengembangan produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Tujuan fungsi manajemen pemasaran yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, membedakan produk atau jasa, mencapai tujuan perusahaan. Konsep pemasaran manajemen. Beberapa konsep penting dalam manajemen pemasaran antara lain bapak pemasaran, marketing mix, segmentasi pasar, targeting pasar, dan positioning. Contoh manajemen pemasaran yaitu Starbucks menawarkan berbagai jenis kopi dengan kualitas tinggi dan suasana yang nyaman untuk menarik konsumen yang menyukai kopi. Manajemen pemasaran dalam Islam. Manajemen pemasaran dalam Islam menekankan pada etika bisnis dan keadilan dalam bertransaksi. Beberapa prinsip penting dalam manajemen pemasaran Islam adalah keadilan, kejujuran, amanah, kualitas, manfaat bagi masyarakat. Pada bab 11 ada macam-macam dan perkembangan bisnis Islam di Indonesia. 1. Bisnis keuangan Islam. Bisnis ini melibatkan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa contohnya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, dana investasi syariah, dan penggadaian syariah. 2. Ada bisnis non-keuangan Islam. Bisnis ini mencakup berbagai sektor selain keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Contohnya, ada kuliner halal, busana muslim, kosmetik halal, pariwisata halal, produk rumah tangga halal. Selanjutnya ada perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Bisnis Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya bisnis yang sesuai dengan syariah, dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri halal, pertumbuhan ekonomi yang positif, dan perkembangan teknologi yang memberikan akses terhadap produk dan layanan syariah. Ada pula peluang dan tantangan bisnis di dalam bisnis Islam di Indonesia. Dimulai dari peluang, di sini ada potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah, perkembangan teknologi, dan
minat generasi muda. Tidak hanya itu, ada juga tantangan dalam ekonomi bisnis ini, yaitu persaingan yang ketat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, standar sertifikasi yang belum seragam, akses terhadap pembiayaan. Bab yang ke-12 ada kewirausahaan Islam. Secara sederhana, kewirausahaan dalam Islam adalah upaya kreatif dan inovatif dalam menciptakan nilai tambah, baik berupa barang maupun jasa, dengan selalu memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Seorang wirausahawan Muslim tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga berupaya untuk mencapai keberkahan dalam usahanya. Ruang lingkup kewirausahaan dalam Islam yaitu ada perdagangan, produksi, jasa, investasi, social entrepreneurship. Sekian resume RPS Ekonomi dan Bisnis Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.